Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyono selaku dosen matkul implementasi analisis dan perancangan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Baiklah, masuk pada materi yang pertama. Silakan. Jadi latar belakang rumah sakit ini merupakan salah satu institusi penting dalam bidang kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya pada era digital yang terus berkembang saat ini, rumah sakit membutuhkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan efisien untuk mengelola berbagai aspek operasional seperti pendaftaran pasien, perencanaan rekam medis, administrasi, serta koordinasi antara berbagai unit layanan. Melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pasien, serta mempermudah proses administrasi rumah sakit secara keseluruhan. Keberhasilan rumah sakit dalam melayani pasien tergantung pada pengolahan data dan informasi yang akurat dan efisien. Hal ini menimbulkan beberapa kendala yang berakibat pada efisien dan beraktivitas operasional rumah sakit. Ketidakmampuan sistem manual untuk memenuhi kebutuhan pengelola data informasi yang mengkompleks sangat rumah sakit hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Baik, dilanjutkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem informasi manajemen administrasi rumah sakit yang efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi manajemen administrasi rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Dilanjutkan dengan tujuan proyek. Silakan. Tujuan yang pertama untuk merancang sistem informasi manajemen administrasi rumah sakit agar dapat bekerja dengan efektif dan lebih efisien. Yang kedua, untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen administrasi rumah sakit sesuai dengan yang dibutuhkan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengawasan serta mengendalikan kondisi keuangan rumah sakit secara transparan dan efektif. Dan yang terakhir, dapat memudahkan proses klaim asuransi mengacu pada data rekod pasien, meliputi data rekam medis, diagnosa, pengobatan, serta administrasi. Baik, dilanjutkan dengan deskripsi proyek kami. Silakan. Baik, sistem informasi rumah sakit merupakan solusi terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek operasional rumah sakit, mulai dari administrasi pasien, rekam medis, elektronik, penjadwalan janji temu, billing, dan juga penanggulangan juga manajemen inventaris dan kajian staf. Penerapan sistem informasi efektif dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kemudian juga manfaat utamanya bagi pasien peningkatan akses terhadap layanan yang lebih cepat, serta pengalaman yang lebih bermanfaat. Meskipun terdapat kekurangan dalam penerapan sistem informasi ini seperti biaya implementasi, proses bisnis, dan pelatihan staf, namun manfaat yang diperoleh jauh besar. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, sistem informasi manajemen rumah sakit dapat menjadi alat yang berharga bagi rumah sakit dalam mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya
Memasuki bab 2, yaitu bab pembahasan. Di sini ada analisis kebutuhan dan dimulai dengan manajemen administrasi. Silahkan yang menyampaikan. Baik, untuk bagian manajemen administrasi yang pertama itu prosedur pendaftaran pasien. Calon pasien ini akan datang ke meja pendaftaran, lalu membawa dokumen yang diperlukan untuk berobat seperti BPJS atau KIS dan surat rujukan jika ada. Lalu petugas pendaftaran melakukan verifikasi dengan mencocokkan informasi dengan dokumen yang dibawa dengan data yang tercatat di sistem rumah sakit. Lalu, petugas pendaftaran membuat rekam media elektronik. Pasien kemudian diberikan nomor antrian dan diarahkan ke poliklinik yang sesuai. Lalu yang kedua, pelayanan poliklinik. Nah, pelayanan ini setelah diarahkan, pasien menunggu gilirannya di poliklinik sesuai dengan nomor antrian yang sudah diberikan. Lalu, setelah tiba gilirannya, dokter akan memeriksa pasien dan mencatat diagnosis penyakit, membuat rencana pengobatan yang sesuai untuk pasien, serta jadwal kontrol berikutnya jika diperlukan. Pasien kemudian diberikan resep, obat, dan penjelasan instruksi perawatan di rumah. Lalu yang ketiga, pemulangan. Untuk yang nomor 3 ini pemulangan pasien. Jadi pasien itu menerima resep obat dan instruksi perawatan dari perawat, termasuk cara minum obat, pola makan, dan aktivitas yang dianjurkan. Pasien menyelesaikan administrasi dan pembayaran sebelum pulang. Dan untuk yang keempat, pengolahan keuangan. Jadi sistem informasi manajemen rumah sakit mencatat semua data transaksi keuangan rumah sakit seperti biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya obat, serta biaya perawatan lainnya. Laporan keuangan ini dibuat secara berkala untuk memantau kondisi keuangan rumah sakit, termasuk pendapatan dari biaya pasien, pengeluaran untuk biaya operasional, dan laba atau rugi. Lalu ada analisis keuangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan rumah sakit. Nah, dari proses yang pengolahan keuangan itu ada dokumen input dan output sebagai berikut. Yang pertama itu dokumen input ada data pasien, kartu berobat seperti BPJS atau KIS, data transaksi keuangan. Dan juga dokumen output ada resep obat, jadwal kontrol, rencana pengobatan, dan juga laba rugi. Bisa dilanjut untuk
nomor 2.3 desain user input dan output. Baik, bisa dilanjutkan untuk flowchart. Ya. Di sini saya akan menerangkan tentang flowchart dari aplikasi manajemen rumah sakit. Berawal kita start dulu, lalu pasien datang, kita berikan dokumen, lalu memverifikasi dokumen. Kalau gagal kita minta dokumen tambahan, lalu berikan nomor janji. Kalau lulus buat EMR, arahkan ke poliklinik, tunggu giliran, dokter panggil pasien, lalu pemeriksaan kalau berikan resep, lalu jelaskan perawatan di rumah. Kalau rawat inap, catat diagnosis, jadwalkan tindak lanjut, pendaftaran pasien, lalu terima resep, jalankan instruksi, selesaikan aplikasi pembayaran, pasien keluar, manajemen keuangan, catat transaksi, buat laporan, lakukan analisis, gunakan laporan untuk keputusan, lalu selesai. Gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram dari project manajemen rumah sakit. Di sini ada beberapa aktor, yaitu aktor pasien, dokter, petugas pendaftaran, perawat, apoteker, petugas pembayaran, serta administrator. Nah, untuk pasien berinteraksi dengan mendaftarkan diri, lalu pasien bisa melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu verifikasi data pasien. Setelah verifikasi data pasien akan mendapat antrian. Kemudian dokter bisa login ke dalam sistem pencatatan diagnosa. Sistem ini merekord data diagnosa pasien, dan kemudian perawat itu bisa mengakses antrian. Jadi perawat bisa melihat antrian yang diantrikan oleh pasien, kemudian diinformasikan kepada dokter. Dan dokter dengan perawat ini hubungannya adalah generalisasi. Kemudian selanjutnya petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran bisa login dulu ke dalam sistem pendaftaran, lalu bisa melakukan rekam medis. Dan di sini juga ada helpdesk sistem yang membantu beberapa sistem-sistem di rumah sakit, di sistem manajemen rumah sakit, seperti login sistem diagnosa yang bisa diakses oleh dokter, login sistem pendaftaran yang bisa diakses oleh petugas pendaftaran, kemudian helpdesk sistem bisa membantu login sistem administrasi yang bisa diakses oleh petugas pembayaran dan administrator, dan yang terakhir helpdesk bisa membantu record pengeluaran obat. Dan kemudian ada petugas pembayaran yang digabungkan dengan petugas administrator yang bisa login ke dalam sistem administrasi, tetapi arahnya berbeda. Jika petugas pembayaran bisa melakukan record pembayaran pasien, jika administrator bisa merecord data pasien dan menyimpan laporan. Dan yang terakhir yaitu aktor apoteker bisa login ke pengelolaan apotek, kemudian bisa melakukan record pengeluaran obat, record pemasukan obat, dan record resep pasien. Dan untuk selanjutnya,
Dilanjutkan dengan kelas diagram. Bagian selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki beberapa kelas, diantaranya pasien, petugas rumah sakit, laporan, dokter, apoteker, resep, rekam medis, administrasi, dan pendaftaran berobat. Di mana kelas ini memiliki relasi hubungan, yaitu yang pertama, relasi antara pasien dan petugas rumah sakit adalah many to one, di mana satu petugas rumah sakit dapat menangani banyak pasien, sedangkan satu pasien hanya dapat ditangani oleh satu petugas rumah sakit pada satu waktu tertentu. Yang kedua, relasi antara petugas rumah sakit dan laporan, yaitu one to many. Satu petugas rumah sakit dapat membuat banyak laporan, sedangkan satu laporan hanya dibuat oleh satu petugas rumah sakit. Yang ketiga, relasi antara dokter dan pasien dalam konteks agregasi, yaitu one to many, di mana satu dokter dapat memiliki banyak pasien, sedangkan satu pasien hanya memiliki satu dokter. Yang keempat, relasi antara apoteker dan dokter, yaitu one to many, di mana satu dokter dapat dihubungkan dengan beberapa apoteker, tetapi satu apoteker hanya dapat dihubungkan dengan satu dokter. Hal ini dikarenakan seorang dokter dapat bekerja sama dengan apoteker untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada pasiennya. Baik, selanjutnya ada relasi antara apoteker dan resep obat adalah one to many. Satu apoteker dapat membuat beberapa resep obat dan sebuah resep obat hanya dibuat oleh satu apoteker. Lalu selanjutnya relasi antara rekam medis dan dokter adalah one to many. Satu rekam medis dapat dimiliki oleh banyak dokter. Rekam medis berisi informasi tentang riwayat kesehatan pasien yang dapat diakses oleh berbagai dokter yang menangani pasien tersebut. Dokter dapat memiliki banyak rekam medis. Setiap pasien yang diperiksa oleh dokter akan memiliki rekam medisnya sendiri. Lalu ada relasi antara resep dan rekam medis adalah many to one. Satu rekam medis dapat memiliki banyak resep yang terkait dengannya. Hal ini dikarenakan rekam medis berisi riwayat kesehatan pasien yang komprehensif, termasuk semua diagnosis, pengobatan, dan tindakan yang pernah diterima pasien. Resep sebagai bagian dari pengobatan dicatat dalam rekam medis untuk mendokumentasikan obat-obatan yang diresepkan untuk pasien. Lalu yang terakhir, relasi antara pendaftaran berobat dan pasien adalah many to one. Satu pasien dapat melakukan banyak pendaftaran berobat. Hal ini dikarenakan pasien yang mengunjungi dokter atau klinik dalam beberapa kali, seperti pemeriksaan rutin, pasien akan tetap membuat pendaftaran berobat yang baru. Baik, dilanjutkan dengan bab 3, yaitu penutup. Selanjutnya, kesimpulan, sistem informasi manajemen administrasi rumah sakit yang dirancang dan diimplementasikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. Dengan sistem ini, berbagai proses administrasi medis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, memberikan manfaat bagi pasien, staf, dan rumah sakit secara keseluruhan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan sistem ini, dengan perancangan dan pelaksanaan yang baik, SIMRS dapat menjadi alat yang berharga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh.